Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita membahas pada pertemuan sebelumnya mengenai perihal keutamaan Lailatul Qadar, maka timbul pertanyaan, kapan sebenarnya Lailatul Qadar itu ada? Dan amalan apa sajakah yang harus dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Maka amalan yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar tiada lain adalah yang pertama, yaitu kita melaksanakan sholat tarawih. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoi kepadanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar, para ulama mengatakan man qama Lailatul Qadri yakni qamal laila, yaitu melaksanakan sholat malam atau yang disebut dengan sholat tarawih. Imanan wahtisaban, yang jadi landasan itu adalah iman dan ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang akan terjadi tiada lain adalah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Jadi ketika Lailatul Qadar ini jangan sampai kita tidak tarawih. Kenapa? Sebab Allah berjanji ketika kita melaksanakan sholat tarawih bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Kalau 10 hari pertama masjid penuh dengan tarawih, 10 hari kedua berkurang, jangan sampai 10 hari ketiga yang namanya orang-orang itu mulai kendur melaksanakan tarawih. Padahal puncak ibadah Ramadan itu terjadi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua, tiada lain adalah ketika kita memungkinkan, yaitu kita beriktikaf di masjid jami. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoi kepadanya, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan, beliau senantiasa i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu, sehingga Allah wafatkan ia, summa takafa azwajuhu min ba'dihi, kemudian istri-istrinya beriktikaf setelah Nabi SAW meninggal dunia. Kata Aisyah dalam hadis yang lain, di antara sunnah i'tikaf itu tiada lain, yang pertama dia harus i'tikaf di masjid jami, yaitu masjid yang digunakan untuk Jumatan. Orang yang beriktikaf dia dilarang menengok orang yang sakit, dilarang ikut menguburkan jenazah, dan orang yang i'tikaf ini masuk tanggal 21 Ramadan maghrib, nanti keluar tanggal 30 atau pada tanggal 1 Syawal yang sering kita sebut dengan malam takbiran baru keluar.
Adapun ketika hanya malamnya saja di masjid, itu tidak bisa disebut i'tikaf, tapi itu barangkali disebutnya latihan i'tikaf, atau disebut juga yaitu ihya'ul lail, yang berarti menghidupkan malam. Yang ketiga yang harus dilakukan adalah memperbanyak doa. Masih dari Siti Aisyah, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in adraktu ayya lailatin lailatal qadri?" Rasulullah, bagaimana pendapatmu jikalau aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka jawab Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah, apa yang harus aku baca? Maka Nabi menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini adalah Tuhan yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, menyukai kemaafan. Fa'fu anni, maka maafkanlah dosa-dosaku. Yang diminta ini adalah afun, bukan maghfirah. Sebab antara maghfirah dengan afun itu ada perbedaan. Seseorang akan mendapatkan maghfirah dengan apabila syarat dan ketentuannya itu terpenuhi. Sebagai contoh, kalau ada orang sudah menikah lalu dia berzina, maka agar dosa zinanya ini terhapuskan di sisi Allah, maka orang ini harus mati dihukum rajam. Kalau dia dirajam sampai mati, baru dia akan mendapatkan maghfirah. Hal inilah yang terjadi pada zaman Nabi SAW ketika ada seorang perempuan berkata, "Ya Rasulullah, saya berzina." Nabi tidak tanggapi ke satu, kedua, pas yang ketiga, "Hal anti junun, apakah kamu ini gila?" Ternyata dia mengatakan, "Saya tidak gila, saya berzina Rasul." Lalu anaknya dilahirkan terlebih dahulu, setelah itu diberi ASI selama 2 tahun, baru setelah itu dirajamlah perempuan itu sampai meninggal dunia. Dan Nabi mengatakan sesungguhnya Allah sudah mengampuni dosanya, dan Nabi pun mengimami orang-orang mensolati jenazahnya. Itu maghfirah. Kalau afun, yaitu maaf tanpa melakukan apapun, Allah langsung memaafkan. Dan bagi siapa itu? Tentunya bagi orang-orang yang meminta hal tersebut kepada Allah. Semoga Allah takdirkan kita menjadi orang yang mendapatkan afun tersebut, sehingga 10 hari terakhir ini perbanyaklah yang namanya membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang selanjutnya yang harus dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tiada lain adalah memperbanyak amal soleh yang kita lakukan. Sebab tadi Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu tiada lain adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Amal soleh apapun nilainya akan jauh lebih baik daripada ibadah selama 83 tahun 4 bulan. Lalu keutamaan Lailatul Qadar kita sudah tahu. Amalan apa yang harus dilakukan kita sudah tahu. Lantas kapan Lailatul Qadar ini terjadi? Maka kata Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, taharrau lailatal qadri fil witril minal asril awakhir min Ramadan. Carilah olehmu Lailatul Qadar pada tanggal ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi bisa jadi tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Intinya adalah pada tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itulah Nabi kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya mengurangi jatah makan. Wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Lailatul Qadar ini akan berpindah-pindah, tidak akan tetap dalam satu tanggal, tapi akan berpindah-pindah sesuai dengan kehendak Allah. Tahu dari mana?
yang menjadi wajhu istidlalnya adalah taharrau, carilah. Berarti kalau begitu, kata Imam Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya, menunjukkan Lailatul Qadar itu akan berubah-ubah, tidak tetap pada satu tanggal. Oleh karena itulah diperlukan kesigapan dari kita semua untuk mencari Lailatul Qadar, untuk benar-benar ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, sebab yang namanya Lailatul Qadar akan ada di sana. Dan ada juga yang berpendapat Lailatul Qadar sekarang sudah tidak ada, sebab Quran sudah beres turunnya. Maka itu adalah satu pendapat yang keliru, sebab Nabi SAW sabdakan dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Umar bahwasanya inna lailatul qadri fi kulli sanatin, bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada setiap tahun. Kalau Lailatul Qadar tidak ada, tidak mungkin Nabi bersabda taharrau lailatul qadri, carilah olehmu Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, dan yang menjadi ciri Lailatul Qadar, banyak yang mengatakan terjadi hal-hal yang tidak masuk akal. Maka berdasarkan hadis sahih dari riwayat Al-Bukhari dari Ubay bin Ka'ab, beliau mengatakan tanda malamnya itu adalah terjadi Lailatul Qadar ketika pagi hari matahari terbit bercahaya tetapi tidak menyengat kulit. Itu pertanda tadi malam Lailatul Qadar. Akan tetapi untuk kita sulit menentukannya, oleh karenanya tidak usah kita mengetahui secara pastinya tanggal berapa. Yang terpenting adalah tetap semangat, tingkatkan amal soleh kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Insya Allah di salah satu tanggal ganjilnya akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.